rekan-rekannya untuk datang ke kegiatan kita pada hari ini, yaitu kegiatan bimbingan dan kelompok. Namun sebelum itu, agar kegiatan kita ini diberkahi, diberi kelancaran dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu sudah mengenal saya? Apakah Bapak Ibu sudah saling mengenal? Belum. Maka dari itu kita melakukan perkenalan dahulu ya Bapak dan Ibu. Ada pepatah mengatakan jika tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalan diawali oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Sri Puspita Della Haryadi. Saya sebagai pemimpin kelompok di sini. Boleh dilanjutkan kepada Ibu? Perkenalkan, nama saya Nafi Terus. Ibu? Nama saya Della. Nama saya Ini. Nama saya Fadila. Nama saya Fadila. Baik, kita sudah saling kenal. Namun saya ada di permainan kelompok yang membuat kita lebih saling mengenal lagi. Namanya adalah permainan rantai nama. Apakah Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu permainan rantai nama? Belum. Baik, karena Bapak Ibu belum mengetahui apa itu permainan rantai nama, maka saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme permainan rantai nama. Jadi, permainan rantai nama dimulai dari orang pertama, yaitu yang menyebutkan nama dan warna kesukaannya. Dilanjut oleh orang kedua, lalu dia menyebutkan nama orang pertama dan warna kesukaan orang pertama. Apakah Bapak Ibu sudah memahaminya? Baik, kalau Bapak Ibu sudah memahaminya, mari kita mulai permainan rantai nama kita ya Bapak Ibu. Dimulai dari saya terlebih dahulu. Della, hitam, Della hitam, Fadila putih. Della hitam, Fadila putih, Della coklat. Della hitam, Fadila putih, Della coklat, Ismi merah. Della hitam, Fadila putih, Della coklat, Ismi merah, Fadila biru. Della hitam, Fadila putih, Della coklat, Ismi merah, Fadila biru, darah merah. Della hitam, hitam putih, Della coklat, ismi merah, Fadila biru, darah merah, ada hitam. Baik, selesai sudah permainan rantai nama kita, namun saya tetap akan menanyakan kembali kepada Bapak Ibu. Kepada Ibu, siapakah nama Ibu ini? Nama yang baik itu adalah kita. Kepada Ibu, siapakah nama Ibu itu? Ibu bilang. Oke. Berarti kita semua sudah saling mengenal ya Bapak Ibu? Ya. Baik, di sini Bapak Ibu apakah sudah ada yang pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Apakah Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu bimbingan kelompok? Oke, karena Bapak Ibu belum mengetahui apa itu bimbingan kelompok, maka saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok kepada Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yang artinya setiap peserta di dalamnya saling berinteraksi dengan menyatakan pendapat, menerima pendapat, ataupun memberi saran. Adapun tujuan bimbingan kelompok yaitu sebagai media pengembangan diri untuk melatih kita berbicara, menyatakan pendapat dan menerima pendapat ataupun memberi solusi maupun saran. Jadi dalam bimbingan kelompok ini Bapak Ibu terdapat dua fungsi. Yang pertama ada fungsi pemahaman dan fungsi pengembangan. Fungsi pemahaman ini adalah ketika kita sudah selesai melakukan bimbingan kelompok, Bapak dan Ibu diharapkan mendapatkan informasi dari bimbingan kita pada hari ini. Yang kedua ada fungsi pengembangan. Jadi Bapak dan Ibu, fungsi pengembangan di sini adalah setelah melakukan bimbingan kelompok, Bapak Ibu dapat mengembangkan bagaimana cara berkomunikasi dan bersosialisasi secara optimal. Dan dalam bimbingan kelompok ini terdapat 4 asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan adalah Bapak Ibu diharapkan untuk menyimpan dan merahasiakan segala informasi yang kita dapat dari bimbingan kelompok ini. Apalagi informasi tersebut sangat
kesukarelaan. Jadi Bapak dan Ibu diharapkan di sini tanpa paksaan dan Bapak Ibu menyatakan pendapat itu sesuai dengan diri Bapak dan Ibu tanpa paksaan dari orang lain. Yang terakhir adalah asas kenormatifan. Asas kenormatifan adalah asas ketika kita berbicara tetap sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan kita. Baik, apakah Bapak dan Ibu sudah paham? Baik, selanjutnya kita akan memasuki topik pembahasan. Dalam bimbingan kelompok memiliki dua topik pembahasan. Yang pertama adalah topik tugas. Jadi topik tugas ini adalah topik yang berasal dari diri saya sendiri. Sedangkan yang kedua adalah topik bebas. Topik bebas adalah topik yang Bapak Ibu sarankan. Jadi pada kesempatan kali ini kita memakai topik bebas. Jadi kepada Bapak Ibu, apakah ada yang ingin memberi saran kita membahas apa pada kesempatan kali ini? Baik, saya ingin memberi saran. Silakan Ibu. Saran saya adalah topiknya membahas pergaulan bebas. Oke, saran dari Ibu Farabila kita simpan terlebih dahulu ya. Apakah Bapak dan Ibu ada saran lagi? Oke, dua-dua topik yang sangat menarik ya Bapak Ibu. Namun kita tidak bisa membahas dua topik. Jadi untuk memilih topiknya kita akan melakukan sistem voting. Baik, kepada Bapak dan Ibu yang memilih topik pergaulan bebas boleh angkat tangannya. Baik, 4 orang ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya yang memilih topik pembahasan bencana alam seperti banjir boleh angkat tangannya. Oke. Baik, dari sistem voting yang kita lakukan dapat saya simpulkan bahwa pada kesempatan bimbingan kelompok pada hari ini kita akan membahas topik pergaulan bebas. Baik, berdasarkan hasil voting kita membahas tentang pergaulan bebas. Jadi Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin berpendapat apakah itu pergaulan bebas? Boleh, silakan Ibu. Menurut saya pergaulan bebas adalah pergaulan yang menyimpang dari norma-norma yang ada di Indonesia. Baik, jadi pendapat Ibu Kapita adalah pergaulan bebas itu adalah sebuah perilaku menyimpang dari norma-norma yang ada di negara kita. Kepada Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya apakah itu pergaulan bebas? Silakan Ibu. Menurut saya pergaulan bebas itu bukan hanya perbuatan yang menyimpang di norma-norma negara yang ada di negara kita, tapi pergaulan bebas juga kegiatan atau perbuatan yang menyimpang yang merusak ataupun melanggar hukum agama. Baik, Bapak dan Ibu, menurut Ibu Ismi, pergaulan bebas itu tidak hanya perilaku menyimpang dari norma-norma di negara kita aja, tetapi juga menyimpang di norma-norma agama kita pada saat ini. Baik, dari pendapat Ibu Ismi dan Ibu Kapita, saya bisa dapat menyimpulkan pergaulan bebas itu adalah memang perilaku menyimpang yang dilakukan oleh sejumlah orang yang dia melanggar norma-norma. Tidak hanya norma agama, tetapi norma di negara kita juga seperti itu. Baik, menurut Ibu Farabila sendiri, kira-kira apa faktor pergaulan bebas, Ibu? Menurut saya faktor pergaulan bebas adalah pertama yang menyebabkan pergaulan bebas itu disebabkan oleh faktor lingkungan, terutama lingkungan keluarga yang telah memperhatikan anak itu sendiri, yang membuat anak itu sendiri mengambil lingkungan yang kurang baik dan memilih lingkungan yang kurang baik atau rendahnya tingkat pendidikan dari keluarga maupun dari anak itu sendiri yang membuat dia tidak tahu bahaya pergaulan bebas yang sangat membahayakan. Dan juga dari faktornya adalah teman sebaya dan teknologi yang sekarang ini yang membuat pergaulan bebas itu dengan mudah dilihat seperti dilihat gitu, seperti dengan teknologi itu bisa menyebabkan anak itu main gadget. Ternyata gadget yang digunakan itu tidak baik, tidak sesuai dengan yang seharusnya digunakan. Informasi-informasi yang tidak seharusnya dilakukannya seperti itu mendapatkan informasi yang kurang baik. Itu penyebab, menurut saya, faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas seperti itu. Oke, menurut Ibu Farabila, faktor dari pergaulan bebas itu yang pertama ada dari faktor keluarga, yang kedua ada faktor teman, dan yang ketiga adalah faktor teknologi. Bukan begitu Ibu bilang? Apakah Ibu Dea ada pendapat lain mengenai faktor pergaulan bebas? Saya melanjutkan dari Ibu Bila tadi, salah satunya juga bisa dari faktor ekonomi.
Jadi kalau menurut Ibu Dea sendiri, faktor penyebab pergaulan bebas itu karena ekonomi. Karena kadang kriminalitas ini bukan karena memang dia mau ya Ibu, tapi karena memang paksaan dari ekonomi sendiri. Bukan begitu Ibu Dea? Baik, dari faktor yang Ibu Bila dan Ibu Dea katakan, saya bisa dapat menyimpulkan bahwa faktor penyebab pergaulan bebas itu memang benar. Yang pertama dari faktor keluarga, karena keluargalah tempat madrasah pertama bagi anak-anak sekarang ya Bu, karena orang tua menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya. Mungkin di lingkungan keluarganya dia tidak mendapatkan perhatian sehingga dia mencari perhatian di tempat lain. Yang kedua juga benar dari faktor lingkungan, faktor teman, karena banyak teman-teman yang mengajak untuk ke hal-hal negatif sekarang daripada ke hal positif. Yang selanjutnya benar juga dari faktor teknologi, karena sekarang di internet apa saja yang ingin dicari selalu ada. Jadi itu juga yang dapat menimbulkan kriminalitas dan lain-lain. Baik, untuk selanjutnya kira-kira menurut Ibu Dara, apa itu macam-macam dari pergaulan bebas sendiri Bu? Oke, menurut saya macam-macam pergaulan bebas itu yang pertama adalah tawuran, yang kedua balap liar, dan yang ketiga adalah narkoba. Baik, jadi menurut Ibu Dara pergaulan bebas itu macam-macamnya. Yang pertama ada narkoba, yang kedua adalah seks bebas, dan yang ketiga adalah balap liar. Bukan begitu Ibu? Baik, untuk Bapak Zuhri, kira-kira pendapat Bapak apa saja macam-macam pergaulan bebas itu Pak? merokok, mengisi jabatan, hingga tawuran. Jadi menurut Bapak Juri sendiri, macam-macam pergaulan bebas itu adalah seperti rokok, mengonsumsi obat-obatan, bahkan sampai tawuran. Mengingat ada kejadian tawuran ya Bapak dan Ibu sebelumnya kalau saya tidak salah bertepatan dengan Hari Guru kalau nggak salah, yang terjadi di Medan Sumatera Utara, dan itu sampai menewaskan satu orang siswa yang berumur 15 tahun kalau tidak salah. Jadi menurut saya itu bagaimana pendapat Ibu mengenai tawuran yang ada di Medan itu? Itu kan salah satu kenakalan remaja ya, dan itu disebabkan oleh pergaulan bebas pastinya. Menurut Ibu bagaimana pendapat Ibu? Menurut saya, catatan saya, kasus yang terjadi baru ini di Medan yang tawuran itu masih menewaskan satu orang itu terjadi karena dia termasuk faktor teman sebaya ya, teman sebaya yang mungkin orang itu dalam tawuran hanya kayak perselisihan mungkin, tapi yang menyebabkan tawuran itu terjadi dari data yang saya baca terjadi 12 titik tawurannya, dan 46 orang yang masuk ke dalam tawuran itu. Dan tawuran itu juga siswa remaja yang yang tewas itu akibat dibacok di SPB itu tanggapan dari saya. Karena kenakalan remaja dan karena faktor lingkungan sebagai itu yang menyebabkan terjadi tawuran. Baik, menurut Ibu Kapita sendiri, apa pendapat Ibu mengenai tawuran yang terjadi tersebut? Menurut saya pendapat Alhamdulillah sudah benar gitu kan, karena kan sekarang ini banyak anak-anak muda banyak bergaul bebas karena itu mulai gitu kayak kawan ada kesini gitu kayak oh iya ikut gitu, jadi itu kayak ikut aja gitu. Baik, jadi dari pendapat Ibu Farabila dan Ibu Kapita bisa kita simpulkan ya Bapak dan Ibu bahwa memang faktor lingkungan teman itu sangat berpengaruh pada pergaulan remaja pada saat ini. Karena remaja pada saat ini juga gampang ya didoktrin oleh teman-teman sendiri, oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kalau bisa dibilang, karena untuk kepentingan mereka sendiri seperti itu kan, anak-anak yang menjadi korbannya dan ikut-ikut teman ya pastinya, karena yang seperti dibilang Ibu Bila dan Ibu Kapita tadi, ikut-ikut teman. Ketika lihat temannya seperti ini, anak remaja pada saat ini sering mengikuti teman-temannya begitu ya Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak.
Baik Bapak Ibu, dari kasus yang kita bicarakan tadi, kasus tawuran ya kan Bu, itu merupakan salah satu contoh besar di dalam pergaulan bebas. Karena dalam pergaulan bebas bisa menimbulkan yang namanya kenakalan remaja. Karena pergaulan bebas ini memang identiknya dan cenderungnya lebih terjadi pada remaja-remaja yang memang umurnya sedang mencari jati diri begitu ya kan Bapak Ibu. Baik, setelah kita membahas banyak tentang pergaulan bebas, menurut Bapak Ibu apakah ada pendapat untuk menanggulangi pergaulan bebas atau cara mencegah pergaulan bebas tersebut? Baik, saya Ibu Farhila memberikan pendapat dan saran dari saya untuk menanggulangi pergaulan bebas yang semakin marak di anak muda. Salah satunya itu dari yang terkecil adalah keluarga. Keluarga itu harus bisa mengontrol anak itu sendiri, bagaimana lingkungan dia, bagaimana apa teman-temannya, dia harus tahu temannya itu siapa saja. Jadi untuk menghindari dari pergaulan bebas itu sendiri. Karena faktor keluarga itu yang paling utama. Karena kalau dari guru atau dari teman-teman itu kan tidak bisa dipastikan untuk bisa mengawasi dia. Tapi keluarga, orang tua terutama yang bisa kayak memberikan masukan itu bahwasanya kayak selalu diperhatikan. Karena pergaulan bebas ini terjadi karena kasus perceraian ya. Saya sering lihat karena kasus orang tua yang bercerai kayak kurang kasih sayang yang membuat anak itu sendiri kayak keseluruhan gitu, kayak ada yang sayang dia, jadi kan kayak ya ada kesibukan dia di lingkungan yang kurang sehat gitu, makanya terjadi pergaulan bebas. Jadi yang menurut saya itu dari orang tua sih terlebih dahulu untuk bisa mengontrol dan mengawasi anak itu sendiri dari apa yang dia lakukan, teman-temannya siapa aja gitu, seperti itu. Dari menurut saya. Baik, jadi menurut Ibu Farhila sendiri bagaimana mencegah atau menanggulangi pergaulan bebas itu tersendiri, yang paling utama dan faktor utamanya adalah keluarga pastinya yang Ibu Farhila, karena memang banyak pergaulan bebas itu terjadi di anak yang broken home kalau dibilang ya kan, karena mereka kekurangan kasih sayang, makanya mereka mencari kasih sayang di lingkungan yang lain gitu kan. Mereka mencari apa ya, kalau dibilang mencari yang tidak mereka dapatkan di dalam rumah mereka. Mungkin memang pergaulan bebas itu sangat negatif, tetapi mungkin anak tersebut itu mendapatkan apa yang dia inginkan di pergaulan tersebut gitu, bukan begitu Ibu bilang? Baik, apakah Bapak dan Ibu yang lainnya ada saran untuk cara menanggulangi atau mencegah pergaulan bebas sendiri? Baik, Ibu Ismi silakan. Menurut saya untuk meminimalisir pergaulan bebas itu bisa melakukan kegiatan positif ataupun mencari kegiatan-kegiatan untuk tidak berperilaku yang tidak seperti misalnya mengikuti ekskul ataupun les, bimbingan begitu. Menurut saya. Baik, jadi menurut Ibu Ismi sendiri untuk meminimalisir dari pergaulan bebas pastinya memadatkan kegiatan-kegiatan, begitu kan Bu? Karena banyak remaja saat ini mereka pergaulan bebas itu terjadi karena mereka itu bingung juga mau ngapain gitu kan. Pulang sekolah, ikut teman kesana kemari, nggak jelas begitu. Jadi lebih baik memang di anak tersebut itu lebih diatur kegiatannya, lebih ke hal-hal yang positif. Mungkin benar yang Ibu bilang di sini tersebut, mengikuti ekstrakurikuler ataupun kegiatan-kegiatan lain yang lebih positif seperti itu. Mungkin apakah ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Saya menambahkan dari pendapat Ibu Bila dan Ibu Ismi, salah satunya dengan cara mengubah cara pandang anak remaja itu sendiri ya. Biasanya kan kalau di umur remaja gini, anak yang masyarakat itu lagi stres-stresnya gitu kan, lagi banyak pikiran, lagi galau gitu. Itu sebaiknya disalurkan ke cara yang lebih positif daripada kita ngikutin pergaulan bebas seperti merokok. Biasanya beberapa orang tuh mempunyai alasan merokok itu karena untuk menghilangkan stres, atau bisa juga penakalan remaja seperti minuman beralkohol. Itu kan dari sisi negatifnya ya, kita bisa ubah cara pandangnya untuk menghilangkan stres itu. Bisa aja kita dengan cara
yang Ibu Ismi katakan bahwa lebih bagus memperbanyak kegiatan-kegiatan positif untuk remaja, baik itu ekstrakurikuler maupun bimbingan-bimbingan yang lain seperti itu, bukan Ibu? Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah banyak membahas tentang pergaulan bebas. Saatnya kita menyimpulkan dari kegiatan kita kali ini, yaitu kegiatan bimbingan kelompok dengan topik pergaulan bebas. Jadi diharapkan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menyimpulkan dari bimbingan kita pada hari ini. Kepada Ibu Kapita untuk menyimpulkan terlebih dahulu. Menurut saya kesimpulannya yaitu bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan secara berkelompok dengan memanfaatkan dinamika sosial. Pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai pergaulan bebas dengan salah satu topik yang dimana tawuran yang mengakibatkan satu siswa meninggal dunia di Medan karena beberapa faktor. Yang pertama faktor lingkungan yang dimana banyak siswa mengikuti atau ingin mengikuti temannya karena cuma gitu kayak kalau yang mengajak ke sini kita ya gitu kayak berbaur pada hal yang juga. Baik, terima kasih kepada Ibu Kapita. Selanjutnya kepada Ibu Dea boleh diberikan kesimpulannya untuk bimbingan kita pada hari ini. Kesimpulan yang saya terima dari diskusi bimbingan kelompok kali ini yang membahas tentang pergaulan bebas, yaitu kita sebagai orang tua juga harus mengawasi anak-anak remaja, apalagi di umur remaja seperti SMP SMA ini sedang mencari diri, jadi kita harus menjadi orang tua yang mampu berkomunikasi dengan anak kita supaya bisa mengendalikan mereka untuk tidak keluar dari jalur normalnya dan tidak melakukan pergaulan bebas atau hal-hal lain. Baik, terima kasih kepada Ibu Dea atas kesimpulannya. Selanjutnya kepada Ibu Ismi, silakan untuk memberikan tanggapan tentang kesimpulan kita pada hari ini. Yang dapat saya sebutkan dari tema pergaulan bebas dari bimbingan kelompok ini adalah pergaulan bebas adalah suatu perilaku di mana perilaku tersebut tidak baik. Begitupun dengan perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma-norma agama, norma-norma yang ada di negara kita. Di pergaulan bebas itu juga banyak juga faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas itu terjadi, seperti ada faktor keluarga, faktor teman, faktor lingkungan, dan juga faktor-faktor teman juga di sekitarnya. Baik, terima kasih kepada Ibu Ismi atas kesimpulannya. Baik, kepada Ibu Bila boleh diberikan kesimpulan dari kegiatan bimbingan kita pada hari ini. Silakan. Baik, terima kasih. Dari bimbingan ini, dari bimbingan konseling ini kita dapat mengetahui apa itu pergaulan bebas, bahaya dari pergaulan bebas, apa faktor yang mempengaruhi si pergaulan bebas itu sendiri. Dari sini juga kita mendapatkan informasi bagaimana meminimalisir pergaulan bebas itu sendiri, kayak lebih banyak pengetahuan bisa kedepannya kita berikan kepada memberitahu kepada remaja-remaja bahwa bahaya dari pergaulan bebas. Baik, sudah ada kita. Baik, terima kasih kepada Ibu Bila atas kesimpulan. Saudara, dipersilakan untuk memberikan kesimpulan pada kegiatan bimbingan kita pada kali ini. Dipersilakan Ibu. Baik, saya menyimpulkan bahwa kita bisa memilih mana pergaulan yang akan kita ikuti. Kita bisa tahu mana pergaulan semacam tawuran itu tidak baik, kita tidak usah mengikuti itu. Kan ada banyak yang positif dari pergaulan. Terima kasih pada Ibu Dara yang telah memberikan kesimpulan pada hari ini. Selanjutnya kepada Bapak Zuhri, boleh diberi kesimpulan dari kegiatan bimbingan kita pada hari ini, Pak? Yang menurut saya kesimpulan kita pada hari ini harus kami mengikuti pencerahan hati yang berhati, jangan mengikuti ajakan teman seperti mabuk, tawuran, perbuatan maupun dan lain-lain. Kita harus bisa mengkontrol diri kita untuk tidak masuk ke dalam hal tersebut. Baik, terima kasih ya Pak. Baik Bapak Ibu, dari kesimpulan-kesimpulan yang telah Bapak Ibu berikan, saya dapat menyimpulkan bahwa pergaulan bebas di sini sendiri itu adalah suatu hal yang negatif yang sangat membawa dampak buruk bagi remaja-remaja pada saat ini, ya kan Bapak Ibu. Jadi mungkin pergaulan bebas itu bisa dihindari atau mungkin bisa dicegah
juga bisa diminimalisir. Yang pertama itu dari faktor keluarga. Pastinya faktor keluarga itu adalah faktor paling utama dari pergaulan remaja pada saat ini. Mungkin alasan remaja pada saat ini lebih sering di luar, lebih senang di luar daripada di rumah, mungkin karena memang rumahnya tidak memberikan apa yang dia mau, seperti itu kan Bu. Yang selanjutnya ada faktor teman. Mungkin anak remaja pada saat ini mungkin lebih bisa dibatasi, dia berteman dengan siapapun, boleh berteman dengan siapapun ya Bapak Ibu, tapi kita harus pandai-pandai memilih teman. Carilah teman yang memang benar-benar membawa kita ke hal-hal yang positif. Yang selanjutnya mungkin bisa menambah kegiatan bagi anak-anak remaja pada saat ini. Mungkin untuk PR-PR di sekolah sekarang ya lebih banyak mengadakan ekstrakurikuler ataupun kegiatan-kegiatan lain yang positif yang bisa mengisi waktu luang anak remaja pada saat ini. Karena anak remaja pada saat ini ketika pulang sekolah mereka bukan langsung pulang, malah sering berkeliaran, konvoi bahkan konvoi di jalan. Mungkin ketika pihak sekolah telah memfasilitasi dengan mengadakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang positif yang sesuai dengan minat dan bakat dari remaja-remaja pada saat ini, mungkin remaja lebih bisa menyalurkan minat dan bakatnya, karena pada remaja pada saat ini itu sedang berada di fase remaja yang sedang mencari jati dirinya gitu kan Bapak Ibu. Lebih baiknya memang kita menuntut mereka untuk ke hal-hal yang positif agar tidak merugikan orang lain ataupun merugikan diri mereka sendiri. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah ada di penghujung kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Jadi saya akan menanyakan kepada Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu ingin melaksanakan bimbingan kelompok lanjutan? Mau. Oke, berarti Bapak Ibu mau ya? Kira-kira kita mau melanjutkan bimbingan kelompok ini di mana ya Bapak Ibu? Mungkin di sini saja Bu, karena mungkin tempatnya ini sudah cukup nyaman. Oke, baik. Untuk waktu atau harinya, mungkin ada saran dari Bapak Ibu kapan kita akan melaksanakan bimbingan kelompok lanjutan? Hari Senin di minggu depan. Kira-kira pukul berapa Bapak Ibu? Pukul 8. Oke. Berarti dari saran Bapak Ibu kita akan melakukan bimbingan kelompok lanjutan di minggu depan yang akan bertempat di sini dan di pukul 8 ya Bapak Ibu di hari Senin. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah di acara penutup dari kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Jadi saya mohon maaf jika ada kesalahan kata saya ataupun perbuatan saya yang kurang berkenan di hati Ibu dan Bapak. Saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.